Oke, halo guys, welcome back to my channel di Day. So, kali ini gue mau ngebahas bahasan yang unik, yaitu mengenai foam ya, foam di dalam keyboard, mechanical keyboard. Jadi gue langsung pakai contoh aja Aolive 75, yang dimana kita semua tahu keyboard ini adalah the king of plastic foam board gitu ya guys. Jadi intinya keyboard Aolive 75 ini adalah keyboard yang sangat bagus dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya di ranah plastic case ya. Oke, jadi gua bakal kasih kalian sound test dulu ini out of the box ya, pakai Ice Vein Switch ya. Kita lihat aja suaranya gimana. Langsung kita sound test. Oke, suaranya jelas, full, padet ya. Itu salah satu kekuatannya si Aula, mengapa dia menjadi best keyboard ya di ranah plastic case, karena dia suaranya itu full, padet banget ya. Udah gitu dia untuk pakai Ice Vein Switch ini dia lebih jadinya kayak poppy rintikan hujan, tapi suaranya nggak thin ya, dan termasuk jadinya kayak ke mid to high pitch lah suaranya guys. Dan yang pasti ada unsur creamy-nya, creamy banget lah. Oke, jadi langsung aja ya kita bongkar ini keyboard gitu ya guys. Oke, jadi ini udah gue bongkar Aolive 75 udah gue bongkar total ya. Jadi kalian bisa lihat aja nih buat yang penasaran sama isinya dari the best keyboard di plastic case gitu ya. Jadi menurut gue ya, keyboard sekarang tuh kalau mau bagus ya, kalau mau maksimal tuh minimal dalemannya itu seperti ini guys. Oke, jadi kita lihat dari bagian top case nya dulu guys. Jadi sebenarnya top case nya dia ini terdiri dari dua ya. Jadi ini bagian yang ada stepnya gini nih, ini ada dua piece ya guys. Jadi nah kalian bisa lihat lah pokoknya bagian dalamnya dia kayak di klip gitu guys ya. Dan juga untuk buka tutup top case ini sama bottom case ini pakai modelan clip ya guys. Jadi modelan clip ini memang ribet banget. Gue juga nggak nyaranin kalian buat ngebuka karena bisa ngerusak bagian case nya. Dan juga hati-hati dalam pemasangan kembalinya, yaitu bagian si saklarnya ini jangan sampai putus gitu ya, jangan sampai patah di bagian saklarnya ini. Karena lu lihat punya gue, ini punya gue sudah putus ya guys, sudah patah saklarnya. Jadi hati-hati aja. Oke, balik ya. Jadi top case nya seperti plastik ya, biasalah moldingan gitu. Terus ini dia bagian dari internalnya nih ya. Jadi mulai dari PCB. Sorry, kita mulai dari plate ya. Jadi dia pakai plate polikarbonat yang materialnya menurut gue udah cukup bagus untuk polikarbonatnya ya. Terus dia pakai sistem gasket seperti ini guys, yang dimana gue suka tipe gasket kayak gini. Dia memang tipikal suaranya itu jadi soft, suaranya jadi talky, dan typing feel-nya juga jadi soft gitu. Ya gasketnya bagus lah intinya, bukan gasketan gitu. Next, jelas dia dapet platform yang udah bagus juga menurut gua, dapet EXPE, dapet juga PET seatnya. Jadi untuk foam ini dia udah bener-bener lengkap banget lah Aolive 75. Nah lanjut ke bagian PCB. Ya sejujurnya PCB-nya nothing special ya. Dia intinya flex cut per key, yang dimana suaranya ini pasti jadi thin kalau nggak pakai foam, apalagi di plastik case. Udah gitu dia 1,2 mm tebelnya. Dan juga kelebihannya dari flex cut ini ya, dia typing feel-nya soft. Jadi menurut gua untuk metode gasket system ya, gasket mount, udah gitu dia pakai flex cut PCB, menurut gua cocok-cocok aja guys. Karena sampai sekarang gua yakin plastik kayak seperti ini kalau mau dipakein non flex cut PCB itu suaranya juga nggak mungkin bagus, pasti hollow atau enggak resonansinya itu tinggi kalau nggak pakai foam ya. Makanya cocok untuk PCB yang flex cut. Nah problemnya gue nggak setuju kalau alu case dipakein PCB plate flex cut ya. Cuman itu preferensi orang ya. Ya terus terakhir case foam ya. Bukan terakhir deh guys, masih ada foam lagi setelah ini. Jadi ini case foam biasa poron yang agak nempel gitu ya di PCB-nya. Dan terakhir yang bener-bener ngefek menurut gue adalah ini dia, silikonnya. Jadi case foam terakhir di Aolive 75 adalah silikon yang tebel banget dan cukup berat. Gue belum bongkar keyboard lainnya, tapi gue berani jamin beratnya si Aolive 75 ini, karena sebagian besar hampir 40% mungkinnya dari si silikon ini. Ini berat banget guys silikonnya. Dan sekali lagi untuk case foam silikon ini dia ngebuat suara itu jadi mute, talky mute gitu ya, talk mute. Dia memang ngurangin hollow dengan secara signifikan, tapi suaranya itu
cenderung jadi talk mute gitu. Nah nanti kita bakal tes aja ya, sound test gak pakai semua foam, kita lihat aja suaranya bakal setin apa. Jadi gua ngasih tahu juga buat kalian tambahan, kalau di dalam dunia keyboard kalau udah flex cut begini ya, kalian gak pakai foam ya, udah pasti suaranya thin. Apalagi plate-nya itu polikarbonat, yang dimana suara polikarbonat ini tuh cenderung ke Toki ya, Toki deep. Nah paling enggak ya, setidaknya at least kalau kalian gak mau pakai foam, terutama buat di alu case, kalian gak mau pakai foam, kalian pengen coba clacky tapi PCB kalian flex cut. Ya solusi pertamanya itu di flex cut ya, di tape mode di bagian di belakang PCB-nya ya. Di sini kalian tape mode. Udah gitu pakein cast foam paling enggak guys, biar suaranya itu nggak hollow, nggak resonance banget gitu di bagian bawahnya. Oke, kita langsung sound test aja guys. Oke, intinya ya kalian lihat, kalian udah dengar sendiri ya. Jadi keyboard foam board, sebenarnya keyboard plastik case tuh yang bikin mahal itu apanya guys? Apakah foamnya? Ya kayak keyboard sampai 700-800 ribu dengan plastik case tuh sebenarnya yang bikin mahal apanya gitu? Apakah foamnya doang yang membuat suaranya bagus gitu? Padahal foam kayaknya nggak nyampe 20 ribu deh semua foam ini. Ya semua foam ini kayaknya sama silikon ini nggak bakal nyampe 20 atau 30-50 ribu, kayaknya nggak nyampe sih guys ya ini. Apalagi diproduksinya secara massal gitu ya. Jadi apakah keyboard yang 300 ribu dan 700-800 ribu plastik case itu yang membedakan hanya daleman foamnya? Lalu pertanyaannya, kalau yang membedakan bagus suaranya itu hanya dari foam, kenapa bedanya bisa sampai ratusan ribu? Nah, ya jadi mungkin di sini gue jawab sepengetahuan gue aja ya. Jadi komponen utama dari keyboard itu sebenarnya yang bikin mahal adalah ya jelas PCB. PCB itu kalau kalian beli, kalian ikut grup buy, kalian beli satuan aja PCB itu bisa 1 juta sendiri dari harga keseluruhan keyboard. Misalkan keyboard Zoom itu 3 jutaan ya, 3,5 juta. Nah, PCB-nya sendiri bisa 1 juta ya. Jadi PCB ini udah sepertiga harga. Kedua, case ya. Case itu yang bikin mahal ya. Ketebalan case, kesusahan tingkat moldingan CNC case-nya itu yang bikin susah. Tapi setahu gua kalau plastik ya bukan CNC ya. Dia moldingan casting gitu setahu gua guys. Nah, jadi intinya kalau di Aula ya jelas ya, gua sampai detik ini jualan udah setahun, udah 2 tahun jualan Aula F75, gua jarang banget dapat komplainan mengenai PCB. Jadi bisa gua bilang PCB-nya udah bagus banget lah. Terus kedua ya soal case. Kalau soal casing menurut gua plastik keyboard seperti ini casingnya si Aula pun nggak bagus banget, maksudnya nggak tebel banget ya. Kalau gua mungkin nanti next video gua akan kasih lihat kalian komparasi antara plastik case-nya gitu ya, karena gua lihat I Love BB87 itu salah satu yang plastik case-nya itu tebel banget. Sedangkan ini Aula gua buka ya ternyata dia ini bener-bener full foam board gitu ya. Jadi suaranya pun talk muted itu karena silikonnya ini yang tebel banget ini guys ya. Gua belum coba bongkar keyboard plastik case lainnya. Spectre gua udah buka, dia juga ada silikon seperti ini, makanya suaranya tipikal ada unsur-unsur mute-nya gitu lah, Toki mute. Tapi jujur ya untuk kalau spacebar no foam itu the best sih guys ya. Ini aja gue masih merasa spacebar-nya bagus suaranya. Untuk switch-nya sendiri ya gue merasa Ice Vein, walaupun Ice Vein ini paling mahal ya diantara maksudnya switch si Aula F75 bawaan lainnya, Ice Vein ini juga scratchiness-nya masih ada, dia juga masih auto emulate seperti ini ya, kayak switch 2000-3000-an lah. Paling ini kalau dibikin pabrikan satu switch-nya cuma 1100, bahkan mungkin di bawah 1000 gitu ya guys harga modal pabriknya ini ya. Jadi ya gitu aja untuk dalemannya, buat nambah wawasan kalian aja. Intinya Aula F75 memang suaranya itu bagus, cuman dipengaruhi sama foam ini banget, terutama si silikon foamnya ini yang ngebuat suaranya itu jadi full padat tapi tipikal talk mute gitu guys. Ya kalau kalian komparasi ini sama alu case udah jelas suaranya beda, dan gue jelas memilih alu case kayak Lucky 65 atau Dark Alien R83 gitu untuk suara ya guys. Oke, so guys itu aja buat video kali ini. See you on next video guys. Thank you and bye bye.